Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Ilham Asef dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan tentang tugas dari ujian evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama, konsep penilaian evaluasi pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penilaian oleh instruktur atau guru, penilaian oleh teman, dan penilaian mandiri. Penilaian oleh instruktur atau guru paling banyak digunakan dalam penilaian perbuatan atau penampilan. Penilaian oleh teman mempunyai beberapa keuntungan, seperti memperkenalkan peserta didik mengenal kompleksitas, mendorong peserta didik dalam melakukan penilaian dalam proses pembelajaran mengajar. Penilaian mandiri, penilaian yang melibatkan peserta didik untuk menilai pekerjaan baik dalam proses maupun produk, dan akan memberi informasi yang bermanfaat untuk keperluan diagnostik atas kemampuan. Selanjutnya yaitu konsep pengukuran evaluasi pembelajaran. Dalam sintesis, pengukuran dalam evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang diperlukan untuk memaksimalkan hasilnya. Pengukuran dalam evaluasi pembelajaran memiliki beberapa tujuan, seperti memberikan umpan balik kepada guru dan siswa tentang kemajuan siswa, menggabungkan kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami siswa, dan memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pembelajaran. Pengukuran dalam evaluasi pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengukuran hasil belajar, pengukuran proses belajar, dan pengukuran kinerja, dan memiliki beberapa bentuk seperti evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi diagnosis, evaluasi penilaian, evaluasi portofolio, evaluasi partisipasi, evaluasi kinerja, dan evaluasi penilaian diri. Selanjutnya yaitu konsep asesmen evaluasi pembelajaran. Dalam sintesis, asesmen dalam evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menilai kemajuan belajar siswa secara berkesinambungan dan memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran. Asesmen memiliki beberapa tujuan, seperti memberikan umpan balik kepada guru dan siswa tentang kemajuan siswa, menyampaikan kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami siswa, dan memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pembelajaran. Asesmen memiliki beberapa karakteristik, seperti penilaian proses, penilaian mikro, penilaian berkesinambungan, penilaian oleh guru dan siswa, dan penilaian berbasis data. Selanjutnya itu konsep evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dapat diperlukan untuk memaksimalkan hasilnya. Seperti beberapa cara mengembangkan evaluasi pembelajaran, yaitu merencanakan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, monitoring evaluasi, bentuk evaluasi pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan evaluasi pembelajaran.
Evaluasi pembelajaran memiliki beberapa tujuan yang penting dalam proses pendidikan dan pengajaran. Berikut adalah beberapa tujuan evaluasi pembelajaran yang telah diidentifikasi. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa, mengetahui keberhasilan proses pendidikan pengajaran, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, memberikan tanggung jawab dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang terakhir yaitu mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu kedudukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki beberapa kedudukan yang penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Adapun beberapa kedudukan evaluasi pembelajaran yang telah diidentifikasi, yaitu yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa. Kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. Ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kelima, yaitu mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Selanjutnya itu fungsi evaluasi pembelajaran. Jadi fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan perkembangan serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, evaluasi memberi pembelajaran memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Jadi fungsi formatif dalam evaluasi pembelajaran adalah memberikan timbal balik bagi peserta didik sebagai dasar untuk memberikan suatu proses pembelajaran serta mengadakan suatu program remedial untuk siswa yang kurang memahami materi pembelajaran yang telah dipelajarinya. Yang kedua yaitu fungsi sumatif. Dalam evaluasi pembelajaran, fungsi sumatif adalah mengetahui penguasaan atau pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang dipelajarinya, serta menentukan suatu tingkat penguasaan dari siswa terhadap kompetensi yang telah ditentukan. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan mengenai konsep dan fungsi dalam evaluasi pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.